Keputusan sangat tegas. Shin Tae-yong langsung lakukan hal ini usai berhasil kalahkan Arab Saudi di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Setelah kalah melawan Cina dan Jepang, posisi Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia mulai diragukan. Banyak fans menuntut agar pelatih asal Korea tersebut dipecat dan digantikan oleh pelatih lain yang lebih pantas. Namun ternyata Shin Tae-yong menolak menyerah. Terbaru dirinya akhirnya kembali membuat sejarah bersama timnas Indonesia. Beberapa bulan yang lalu, STY menjadi nama yang sangat dieluk-elukan oleh fans Indonesia. Itu terjadi karena berkat tangan dinginnya, Indonesia mampu bersaing di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Momen yang paling diingat dalam keberhasilan Shin Tae-yong adalah saat dirinya mampu membawa Indonesia menahan imbang dua tim langganan Piala Dunia, yakni Arab Saudi dan Australia. Bahkan pelatih berusia 54 tahun itu hampir membawa Indonesia menang saat melawan Bahrain. Namun sayang kemenangan yang sudah di depan mata harus sirna berkat keputusan wasit yang sangat kontroversial. Sayangnya, sebagian fans Indonesia lantas menjadi kurang yakin pada STY, terutama dalam dua pertandingan terakhir yang dijalani oleh timnas Garuda. Dalam dua laga itu, Indonesia harus mengalami kekalahan. Pertama dirasakan saat melawan Cina, sementara kekalahan kedua dirasakan Indonesia waktu melawan Jepang. Hal inilah yang membuat fans Indonesia menuntut kepada PSSI untuk memecat Shin Tae-yong dan mencari pelatih baru untuk tim Merah Putih. Tentu sebuah situasi yang sangat unik, karena beberapa bulan yang lalu nama Shin Tae-yong begitu dibangga-banggakan. Tapi dalam sekejap malah diminta out dari kursi kepelatihan timnas Indonesia. Saat mendapatkan tekanan dari fans Indonesia, STY pasti tahu. Namun bukannya kecewa, pelatih asal Korea Selatan itu malah meminta dukungan kepada supporter. Selain itu, Shin Tae-yong juga meminta kepada fans Indonesia untuk bersabar. Hal ini diungkapkan oleh Coach Shin dalam interviunya sebelum laga melawan Arab Saudi. Tekanan pasti ada. Media dan masyarakat memiliki perhatian yang luar biasa terhadap sepak bola Indonesia. Ketika saya mendapatkan hasil yang kurang maksimal, saya harus mendengarkan para fans. Dengan begitu saya bisa mengevaluasi diri dan berpikir apa masalahnya. Kata Shinong dalam konferensi persnya, kita tidak bisa berubah secara instan. Jadi saya minta penggemar sepak bola Indonesia untuk mendukung dengan sabar, sambungnya. Usai mendapatkan tekanan, Shin Tae-yong langsung menunjukkan magisnya dalam pertandingan melawan Arab Saudi. Di laga tersebut, skuad Shin Tae-yong mampu membawa Indonesia menang dengan skor 2-0. Kemenangan yang sekaligus menjadi sejarah bagi sepak bola Indonesia, karena mereka akhirnya bisa mengalahkan Arab Saudi yang sebelumnya tim Garuda selalu kalah saat melawan wakil Timur Tengah tersebut. Selain itu, pria kelahiran Yongdeok, Korea Selatan itu juga menjadi pelatih pertama Indonesia yang mampu memberikan kemenangan di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Momen ini sekaligus membungkam para haters Shin Tae-yong yang sebelumnya menuntut supaya STY out dari Indonesia. Usai membawa Indonesia meraih kemenangan, ada sebuah hal tak biasa dilakukan oleh Shin Tae-yong setelah pertandingan. Hal yang dimaksud adalah saat dirinya menjadi orang terakhir yang pulang dari Stadion Gelora Bung Karno. Momen itu terbukti karena lampu di dalam stadion sebagian sudah dimatikan. Entah apa yang dilakukan STY, yang pasti kini dirinya telah menunjukkan keseriusan dan kecintaannya pada Indonesia. Sementara itu, perjuangan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 Mei akan berlanjut di tahun depan. Pada bulan Maret 2025, Indonesia dijadwalkan akan menghadapi Australia dan Bahrain. Timnas Indonesia dijadwalkan ikut Piala ASEAN Football Federation (AFF) 2024 yang akan digelar mulai 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025 dengan sistem kandang tandang. Laga ini dilangsungkan setelah Indonesia menyelesaikan pertandingan kelima dan keenam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Indonesia berada di grup B bersama Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos. Sementara di grup A terdapat Thailand, Malaysia,
Singapura, Kamboja, dan Timor Leste. Pelatih Shin Tae-yong, STY, kembali dipercaya untuk mengasuh timnas Indonesia dalam turnamen Asia Tenggara ini. Ranking FIFA timnas Indonesia diprediksi melesat hingga peringkat 125 dunia usai meraih kemenangan bersejarah atas Arab Saudi pada matchday 6 grup C, putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Selain membuka peluang lolos otomatis ke putaran final Piala Dunia 2026, kemenangan 2-0 atas The Green Falcons juga membawa Indonesia naik 5 peringkat dalam ranking FIFA terbaru. Menurut kalkulasi Football Ranking, skuad Garuda yang kini menempati posisi 130 FIFA akan naik ke peringkat ke-125 dunia. Kenaikan ini tak lepas dari tambahan 19,16 poin hasil kemenangan atas Arab Saudi. Namun, kemenangan atas Arab Saudi bukan satu-satunya faktor yang menyebabkan melonjaknya peringkat Garuda. Peningkatan ini juga dipengaruhi oleh merosotnya peringkat FIFA dua negara, yakni Kongo dan Sierra Leone, yang masing-masing turun 8 strip. Kongo dan Sierra Leone harus turun peringkat karena mengalami kekalahan dari lawan-lawannya dalam kualifikasi Africa Cup of Nations 2025 alias Piala Afrika 2025. Kongo menelan kekalahan dari Uganda, sedangkan Sierra Leone menyerah di tangan Zambia. Kekalahan yang dialami kedua tim tersebut secara tidak langsung memberikan dampak positif terhadap posisi timnas Indonesia. Di kawasan Asia Tenggara, Indonesia juga masih bertengger di posisi ketiga dalam ranking negara FIFA. Thailand menduduki posisi puncak di kawasan ASEAN setelah naik ke peringkat ke-97 FIFA. Diikuti Vietnam di peringkat 97 kedua yang tertahan di peringkat 117. Timnas Indonesia masih berpeluang memperbaiki posisi mereka di ranking FIFA. Andai berhasil memetik hasil positif dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran ketiga. Terdekat, timnas Indonesia akan menghadapi Australia dan Bahrain pada Maret 2025 mendatang. Kemenangan 2-0 atas Arab Saudi membawa timnas Indonesia naik ke peringkat 3 klasemen, sementara grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran ketiga. Pasukan Shin Tae-yong kini mengoleksi total 6 poin dari 6 laga. Sementara Arab Saudi turun ke posisi keempat dengan perolehan poin yang sama. Jepang tetap kokoh di puncak klasemen dengan 16 poin, diikuti oleh Australia yang mengisi posisi kedua dengan 7 poin. Di sisi lain, Bahrain dan Cina saat ini berada di peringkat kelima dan keenam, dengan masing-masing mengantongi 6 angka. Untuk mengamankan tiket ke Piala Dunia 2026, timnas Indonesia wajib finish di posisi 2 besar klasemen grup C, kualifikasi ronde 3 zona Asia. Peluang untuk mencapai target itu masih terbuka lebar, mengingat jarak poin antara peringkat kedua hingga keenam di grup ini relatif tipis. Hanya Jepang yang sejauh ini sudah hampir memastikan tiket ke putaran final Piala Dunia berkat dominasinya di puncak klasemen.